Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Widya Florina SPD. Anak-anak Ibu, silakan anak-anak Ibu di rumah buka buku Bupena 3B, tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. KD 3.3, mata pelajaran PPKN. Nah, materinya adalah peran di sekolah. Nah, anak-anak Ibu, ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah. Selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Ada juga yang berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, penjaga kebersihan, dan lain-lain. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Nah, anak-anak Ibu, dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah, siswa di sekolah ada perannya masing-masing. Contohnya di SDMI Hajah Kamisih, tempat anak-anak Ibu bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula sekolah yang memimpin sekolah. Nah, anak-anak Ibu, berikut nama-nama orang yang berperan di kelas serta tugasnya sebagai perannya tersebut. Nah, yang pertama ada namanya guru kelas. Guru kelas ini memiliki peran sebagai pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Kemudian, yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah mengatur semua kegiatan berlangsung di sekolah. Yang ketiga, ada namanya penjaga sekolah atau petugas keamanan. Perannya adalah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Kemudian, yang keempat, ada namanya petugas perpustakaan. Perannya adalah mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan mengadakan buku. Yang kelima, ada namanya petugas tata usaha sekolah. Perannya adalah mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Kemudian yang keenam, ada namanya guru penjas. Guru penjas ini perannya adalah mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Nah, anak-anak Ibu, itu tadi nama-nama peran serta tugasnya di sekolah. Nah, anak-anak Ibu, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, mengapa perlu ada perbedaan di sekolah? Nah, perbedaan peran di sekolah sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Nah, anak-anak Ibu, apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Nah, yang terjadi adalah maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana pula bila tanpa ada bagian lainnya? Nah, seluruh kegiatan di sekolah dengan adanya perbedaan, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana bila tanpa ada bagian lain? Ada hanya guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Nah, anak-anak Ibu,
Baiklah anak-anak ibu, itu tadi materi kita tentang peran di sekolah. Bagi anak-anak ibu yang sudah mengerti, silakan kerjakan tugasnya halaman 55 nomor 4. A, B, C, ayo berlatih. Nah, selanjutnya silakan anak-anak ibu buka lagi buku pena 3B halaman 62. Itu peran dalam kelompok. Nah, anak-anak ibu sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Nah, anak-anak ibu, saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Bagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Nah, misalnya di dalam kelompok itu, guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan pameran karya seni. Nah, tugas ini anak ibu berperan sebagai ketua kelompok. Nah, tugas dari ketua kelompok ini adalah memimpin, mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada juga anak-anak ibu yang berperan sebagai mencatat hasil diskusi. Nah, itu biasanya dikatakan sebagai sekretaris. Ada juga yang berperan memprestasikan hasil karya pada saat pameran. Nah, anak-anak ibu, dalam bagian kelompok, peran dalam kelompok itu banyak sekali yang sudah ibu jelaskan. Nah, bagian peran ini harus dilaksanakan dengan adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Bagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat dan selesai. Nah, anak-anak ibu, itu tadi pelajaran tentang peran dalam kelompok. Anak ibu tentu punya pengalaman masing-masing dalam kegiatan belajar kelompok. Silakan anak-anak ibu buka buku pena 3B halaman 67, yaitu tugasnya yang pertama, tuliskan cerita pengalamanmu saat melakukan kegiatan kelompok di sekolah. Akan buat di buku subtema 3 KI 4. Nah, ibu, bagi anak-anak ibu yang belum mengerti, silakan tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, yaitu pelajaran tentang SBDP. Anak ibu bisa buka bukunya halaman 52, yaitu materinya tentang seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Salah satu contoh seni rupa adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu garis dan warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Beberapa garis yang digunakan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Contoh penggabungan garis yang menjadi bidang datar yaitu yang pertama
segitiga. Segitiga merupakan gabungan dari 3 garis. Yang kedua, persegi. Persegi merupakan gabungan dari 4 garis berukuran sama. Yang ketiga, lingkaran. Lingkaran merupakan pertemuan pangkal dan ujung garis lengkung yang membentuk sudut 360 derajat. Yang keempat, belah ketupat. Belah ketupat merupakan gabungan dari 4 garis. Yang kelima, persegi panjang. Persegi panjang merupakan gabungan dari 4 garis, yaitu 2 garis panjang dan 2 garis pendek. Selain garis, warna juga menjadi unsur penting dalam sebuah seni rupa. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Kalian dapat memberikan warna menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air. Contoh gambar dekoratif itu yang pertama, gambar dekoratif motif tumbuhan. Yang kedua, gambar dekoratif bentuk hewan. Dan yang ketiga, gambar dekoratif bentuk manusia. Paham anak ibu semua? Kalau sudah paham, tugas anak ibu yaitu buka buku penanya halaman 53, yaitu menggambar bentuk benda dengan bantuan garis dan warna. Tugas dibuat di buku gambar. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.